Shalom, salam damai sejahtera bagi umat GKI Delima di mana saja berada yang bisa mengikuti persekutuan doa di hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum memulai persekutuan ini. Mengawali persekutuan kita, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatku tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan-Mu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang hidup ada dalam Yesus Kristus, firman yang mengubahkan hidup kami. Kami mohon kiranya Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya pemberitaan firman, bahkan perenungan yang disampaikan, itu bisa kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan dan keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa dalam doa keluarga edisi hari Jumat 25 Juni 2021. Tidak terasa ya, kita akan segera menutup bulan Juni ini dengan keadaan yang mungkin kita masih bisa bilang bahwa ini keadaannya masih sama. Atau mungkin bagi beberapa orang semakin mengenaskan dibanding dengan waktu sebelumnya akibat pandemi COVID-19 ini. Apa kabar? Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian ada dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Kalaupun saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mungkin sakit ataupun dalam keadaan yang kurang baik, kita semua berdoa, kita semua mendoakan semoga Bapak Ibu diberkati, diberikan kesembuhan, kasih, diberikan damai sejahtera dalam hati Bapak Ibu Saudara dalam melewati masa-masa yang sulit ini. Hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 12. Saya akan bacakan ayat 9 sampai 10 yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini. Roma pasal 12 ayat 9 sampai 10 saya akan bacakan. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saya akan bacakan sekali lagi ya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah firman Tuhan, kita semua disebut berbahagia karena telah membaca,
merenungkan firman Tuhan, terlebih kita melakukan, mengimplementasikannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, tema kita saat ini adalah menjaga silaturahmi. Tadi di awal banget kita sudah bersama-sama menyanyi lagu Serikat Persaudaraan. Juga di awal tadi kita juga membaca ayat, hendaklah kita semua saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, bicara soal silaturahmi nih, ya, biasanya pada hari raya orang saling mengucapkan salam sambil berjabat tangan atau berpelukan gitu ya. Selain mengungkapkan rasa hormat, hal ini juga menunjukkan penghargaan dan kasih kita kepada orang lain. Nah, sikap semacam ini sepatutnya juga dijalankan ya dalam pergaulan hidup kita sehari-hari. Tapi sekarang kan lagi masa pandemi ya. Kita nggak bisa lagi dengan mudah berjabat tangan dengan opa oma, bapak ibu, saudara sekalian. Bahkan mengunjungi pun susah. Nah, pada akhirnya apa? Tidak sedikit dari kita jemaat yang semakin terputus hubungannya dengan komunitas gereja. Ya, ada yang bilang kita lalu disconnect, ya. Hubungan kita lalu disconnected dengan gereja. Nah, kita lalu jadi tidak begitu merasakan pentingnya berkomunitas di dalam gereja. Toh kan saat ini nggak boleh ngumpul. Nah, mari kita lihat dulu nih konteks jemaat di kota Roma. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat di kota Roma pada saat itu hidup di tengah masyarakat yang majemuk, hidup dengan masyarakat yang beragam-ragam. Ya, oleh karena itu jemaat mestinya tidak hanya mementingkan kehidupan persekutuannya dengan saudara seiman saja, tetapi juga kehidupan bersama dengan masyarakat lain yang ada di sekitar mereka. Jadi, dengan sesama orang Kristen mereka harus tetap menjaga hubungan baik, tetapi juga dengan orang bukan Kristen pun mereka juga menjaga hubungan yang baik. Wah, menarik ya. Nah, orang-orang Kristen Roma harus tetap melakukannya meskipun mereka sering mengalami tekanan-tekanan, bahkan aniaya. Ya, sudah dalam keadaan yang minoritas, tapi mereka harus terus melakukan itu. Ya, menarik sekali ya. Nah, kepada mereka Paulus kemudian mengingatkan akan pentingnya jemaat untuk hidup dalam kasih satu sama yang lain dengan orang lain dan juga dengan sesama manusia. Ya, gak cuma dengan sesama orang Kristen, tetapi juga harus dengan semua orang, sesama manusia. Ya, makanya di situ dikatakan, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Tetapi apa? Harus tulus dan sungguh-sungguh. Jemaat harus dapat menunjukkan kasih mereka kepada semua orang yang ada, ya. Juga dapat menunjukkan respect mereka atau penghormatan mereka, penghargaan mereka kepada orang lain dengan memberikan penghormatan yang sepantasnya. Saudara, di sini bukan hanya sesama orang Kristen saja, sekali lagi, tetapi siapa saja sebagai sesama manusia. Wah, menarik ya. Nah, hidup orang Kristen pada saat ini pun seharusnya demikian. Kita bukan hanya hidup dengan saudara seiman saja ya, tetapi juga dengan mereka yang tidak seiman. Hidup kita penuh kasih dalam persekutuan orang percaya seharusnya bisa memampukan kita juga untuk mengasihi sesama orang atau semua orang, ya, bahkan mereka yang berbeda iman dengan kita. Kasih yang tulus, sungguh-sungguh terwujud, dan bukan hanya cuma kata-kata manis atau lip service ya, tetapi terwujud sebagai kata kerja nyata yang berdampak. Dan inilah yang harusnya menjadi kesaksian kita sebagai gereja Tuhan. Ya, saya jadi teringat nih dengan kata-kata dari Romo Mangun. Ya, mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang tahu siapa itu Romo Mangun. Romo Mangun adalah seorang aktivis lingkungan aktivis lingkungan dan aktivis lintas iman di Yogyakarta. Nah, dalam satu kesempatan Romo Mangun berkata begini, Bapak Ibu.
Jangan pagari rumah Anda dengan tembok. Wah, pagarilah rumahmu dengan piring. Wah, menarik ya. Jangan pagari rumah Anda dengan tembok, tetapi pagarilah rumahmu dengan piring. Menarik ya kata-kata ini. Piring bicara soal kebutuhan primer manusia, yaitu apa? Makanan. Memang benar ini bukan soal bagi-bagi makanan saja ya, tetapi ini menyangkut bagaimana kita mau berbagi kehidupan dengan orang-orang lain. Bukan cuma sesama orang Kristen, tetapi siapa saja. Ya. Dan pertanyaannya saat ini, apakah kita juga sudah jadi sesama yang mau terbuka dan berbagi kehidupan dengan sesama kita? Pandemi boleh memisahkan ruang pertemuan kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu bukan berarti kita berhenti untuk menjaga silaturahmi kita. Mari buka hati kita. Bisa jadi nih ada saudara-saudara di sekitar kita yang saat ini perlu didoakan. Mereka yang mungkin akan merasa sangat diberkati ketika ada orang yang tiba-tiba menanyakan kabar kepada mereka. Dan mungkin dalam situasi yang sulit dan serba terbatas ini, telepon atau WhatsApp dari kita bisa saja jadi jawaban atas doa orang lain. Mari menjaga silaturahmi, mari saling terus berbagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari mengambil satu. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu, anugerah-Mu, dan berkat-Mu yang selalu Kau berikan kepada kami, umat-Mu yang sangat percaya kepadamu senantiasa. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing, sehingga dapat berjalan lancar dan baik, di mana Tuhan masa-masa pandemik ini, agar libur kenaikan kelas dapat dipakai oleh anak-anak kami dengan baik, dan orang tua dapat mengisi dengan kegiatan kebersamaan di masa-masa libur ini, baik di antara anggota keluarga, meskipun masih tidak bebas bepergian, tapi kiranya Tuhan memberkati kami semua. Masa-masa libur ini selalu menjadi sukacita bagi anak-anak kami semua. Tuhan, kami mau berdoa kiranya anak-anak dapat mengisi waktunya dengan kegiatan positif, dengan membaca buku, mau belajar Alkitab, dan mempelajari hal-hal lain yang berguna, yang mendatangkan sukacita bagi anak-anak kami ini semua. Sehingga mereka dalam waktu-waktu libur ini dapat merasa Tuhan kegembiraan, sehingga mereka pada awal pelajaran nanti dapat siap untuk belajar kembali, dan mereka tidak dapat dari kebosanan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari tempat untuk melanjutkan pendidikan studi mereka masing-masing ke jenjang berikutnya, baik di luar kota maupun ke luar negeri. Berilah kepada anak-anak kami ini roh hikmat dari Tuhan, dan mereka selalu taat akan ajaran-Mu Tuhan, dan mereka takut akan Engkau saja. Tuhan, sebagai orang tua, kami mau mendoakan supaya cukupkanlah dana untuk menyekolahkan anak-anak kami ini. Berkatilah Tuhan pekerjaan orang tuanya,
sehingga mendapatkan penghasilan yang baik. Tuhan, tak putus-putusnya kami memohon, yang mana meningkatnya virus COVID-19 terakhir ini, tolonglah berikan tubuh kami yang ekstra kuat dan sehat, sehingga agar dapat kami hidup dengan tentram bersama dengan Tuhan. Jauhkanlah dari kami segala mara bahaya, daripada mula kami mendapatkan kesehatan yang benar-benar dari Tuhan. Tuhan, lindungilah kami, naungilah kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa dan kesalahan kami. Hari ini kami dapat menyampaikan permohonan kami ini kepadamu. Terimalah Tuhan, kabulkanlah permohonan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Umat GKI 5 yang dikasihi Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita sudah bersama-sama berdoa syafaat dan juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus menyatakan kasih Tuhan lewat persekutuan yang indah, dan kita nyatakan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia lewat kehidupan kita yang berkenan kepadanya. Kita mengakhiri persekutuan doa keluarga GKI 5 di hari ini dengan mengangkat pujian, bertumbuh dalam kasih. Umat Tuhan sekalian, demikianlah doa keluarga kita pada saat ini. Mari terus menjaga silaturahmi kita, baik orang-orang yang mungkin sudah lama kita nggak hubungi, ataupun mungkin bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus menjaga silaturahmi dan terus menjaga dan berbagi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.